Kasus kekerasan aparat penegak hukum masih terus terulang. Terbaru, Oki Kristodiawan tahanan Polresta Banyumas, Jawa Tengah yang berusia 27 tahun, tewas awal Mei 2023. Oki ditangkap atas kasus pencurian kendaraan bermotor pada 17 Mei 2023. Saat ditangkap, kondisi fisik Oki dalam keadaan sehat, tapi pada 2 Juni 2023, Oki dipulangkan dengan kondisi tidak bernyawa, dengan sejumlah luka tidak wajar di tubuhnya. Awalnya, Oki disebut tewas akibat dikeroyok 10 tahanan lainnya. Namun sejumlah pihak termasuk keluarga Oki mencurigai keterlibatan polisi dalam kasus kematian itu. Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi dalam konferensi pers di Semarang Senin 17 Juli 2023 menyebut hasil penyelidikan tim gabungan yang dibentuknya menemukan bukti keterlibatan 11 anggotanya dalam kasus tersebut. Itu adalah 11 anggota yang terlibat. Jadi 11 anggota ini pemeriksaan dari Propam, 4 anggota kita kenakan terkait dengan disiplin, kemudian 7 orang kita lakukan terkait dengan kode etik. Kita dalami kembali 4 orang anggota di antara 7 itu masuk ke ranah pidana. Jadi sudah bukti permulaan yang cukup anggota telah melakukan pidana. Yang hari ini juga sudah kita lakukan penahanan. Polisi yang jadi tersangka itu pasalnya apa? 170. Dan ini Pak, apa? Yang keberpihakannya apa itu Pak? Dari yang Bintara. Jika merujuk ke arsip Kompas, kasus penganiayaan aparat terhadap warga sipil yang mengakibatkan korban jiwa pernah beberapa kali terjadi. Salah satunya kasus tewasnya Herman di markas Polresta Balikpapan pada 4 Desember 2020. Herman dijemput paksa oleh 3 orang tak dikenal dan dibawa ke Polresta Balikpapan karena dituduh mencuri telepon genggam. Namun 2 hari kemudian, Herman dipulangkan ke keluarganya dalam kondisi tak bernyawa. Setelah diusut, sebanyak 6 orang anggota polisi dinyatakan terbukti menganiaya Herman hingga tewas. Deretan kasus kekerasan oleh polisi ini sejalan dengan temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Dalam laporan yang dirilis pada 30 Juni 2022 lalu, Kontras menemukan ratusan kasus kekerasan yang dilakukan polisi dalam periode Juli 2021 hingga Juni 2022. Dari catatan Kontras tersebut terdapat 677 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang periode Juli 2021 hingga Juni 2022. Akibat kekerasan tersebut, 928 orang luka-luka, 1.240 orang ditangkap, dan 59 orang tewas. Nah, masalahnya sebenarnya ada pada kultur kekerasan dalam institusi kepolisian yang mengakar dan memang sudah struktural adanya. Itu yang menjadi persoalan hari ini. Dan masalahnya itu tidak pernah dibenahi secara serius, secara mendalam, secara komprehensif. Cuma berganti Kapolri, gitu ya, berganti pimpinan, tapi tidak ada upaya serius untuk menangani hal tersebut. Terus berulangnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi tentu menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah. Apalagi polisi seharusnya menjadi pengayom dan pelindung bagi masyarakat, bukan sebaliknya, menjadi teror bagi warga yang mencari keadilan.